Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Shopee dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, konten kali ini kita bahas lagi soal ayam impor ya kawan-kawan. Aduh, kemarin sempat kacau itu kawan-kawan kita. Ya alhamdulillah Prabu Farm ada kelonggaran rezeki, bisa ambil materi baru lagi untuk tambahan materi ternak di kandang. Kita ambil impor lagi untuk jenis-jenis pakoi karena memang permintaannya luar biasa banyak ya kawan-kawan. Kita sendiri belum tercover untuk saat ini. Jadi produksi masih kurang karena materi kita juga tidak begitu banyak. Sementara pelanggan yang tidak sanggup beli umuran 8-9 bulan, banyak yang membeli di umuran 3 bulan. Ya tetap seneng, alhamdulillah kita dilarisi umuran 3 bulan udah laku. Bahkan yang udah beli lagi seperti itu karena ya alhamdulillah banyak yang cocok, banyak yang puas dengan produk ternak Prabu Farm seperti itu. Cuma kadang kalau udah laku di 3 bulan terus kita stoknya untuk ayam yang 8-9 bulan kan juga kurang ya kawan-kawan, habis ya kawan-kawan. Jadi hobi kalau dari segi penghasilan lumayan lah, walaupun nominalnya lebih kecil. Untuk 3 bulan kita jual antara 1,5 sampai 2 juta ya. Tapi kalau umuran 7-8 bulan kan bisa kita jual 5 juta, jadi lumayan ya istilahnya, hasilnya lebih besar. Cuma ya lebih lama karena untuk pembesaran butuh proses juga seperti itu. Cuma kalau dari segi bisnis kita oke lah, cepat karena cash flow-nya lebih cepat. Kita dapat misal termurah aja 1,5 juta, cuma cepat 3 bulan kita udah dapat duit. Cuma dari segi hobi, dari segi kesenangan itu yang mengurangi kesenangan saya ya kan. Karena prinsipnya saya bisnis ayam ini, jual beli ayam ini karena saya senang. Ketika saya nyoba ayam udah 8-9 bulan, saya bisa nyoba, saya bisa tahu kualitas tarungnya bagus itu, puasanya luar biasa. Tapi kalau laku terus di umuran 3 bulan, ya saya mau nyoba apa nanti kalau nggak ada yang besar. Nah, seperti itu saya, jadi mau nggak mau harus prihatin untuk ambil materi lagi. Dan alhamdulillah kemarin ya doa saya terjawab oleh Allah, diijabah, bisa beli materi lagi pakoi. Ya walaupun harganya juga kita tidak ambil yang mahal-mahal banget, enggak. Kita cuma ya medium lah, dapat dibilang medium, lumayan. Gampangannya lumayan, dibilang jelek ya enggak, pola mainnya bagus, pukulannya bagus, cuma harganya tidak begitu mahal ya. Kita ambil di kisaran 15 juta sampai 20 juta. Jadi enggak berani saya ambil yang 25 juta ke atas, saya enggak berani. Kondisi dompetnya nanti menjerit ya kawan-kawan. Sementara itu kemarin prosesnya saya ambil lewat sahabat saya, Mas Beni, kandang Tanggul. Beliau yang mendatangkan, karena terus terang saya takut kawan-kawan untuk proses pendatangan impor itu sekarang sulit sekali kawan-kawan. Tidak seperti dulu itu gampang, mudah. Bahkan dalam proses pendatangan ke Indonesia itu kemarin sempat terhalang juga. Kebetulan dapat transporter atau agen pengiriman itu yang brengseknya luar biasa kawan-kawan. Jadi dulu udah berkali-kali kita pakai itu, orang itu beres sampai. Jadi kita juga it's okay lah, seolah-olah kita udah berlangganan, jadi nggak ada kecurigaan. Cuma namanya kondisi manusia kan beda-beda ya kawan-kawan, berubah-ubah lah seperti itu. Nah, kemarin si brengsek itu mungkin kondisi ekonominya lagi kacau, banyak utang, dimaki-maki istri atau diajar teman karena ditagih atau bagaimana. Jadi dia malah justru mematikan jalan rezekinya sendiri. Itu ambil 2, di samping transporter dia juga sebagai importer juga, jadi dia juga jual.
Jadi tidak cuma jasa pengiriman, tapi dia juga jual. Kebetulan kemarin ambil 2 Mas Beni. Dan ongkos kirimnya itu ya mau nggak mau ya hilang kawan-kawan. Orangnya ternyata begitu usut punya usut, sekarang memang buron. Jadi banyak, tidak cuma kita aja, tapi korbannya itu banyak. Hati-hati, tidak perlu saya sebut nama, kemarin sudah saya buat di postingan ya kawan-kawan. Itu orangnya. Jadi kalau sahabat-sahabat yang mau ambil impor, hati-hati, pastikan jasa pengirimannya, kredibilitasnya terpercaya. Dan alhamdulillah akhirnya kemarin bisa ditolong sama Bang Yadi, terima kasih. Ya, saya memang udah sering, dapat dibilang sering saya pakai jasa beliau. Saya dulu di pembahasan impor saya nggak pernah bahas ya kawan-kawan siapa transporter atau agen yang saya pakai. Nah, saya sebenarnya takut kenapa ya, seperti ini, impor itu tidak mudah. Takutnya saya, walaupun saya tidak merekomendasikan, tapi takutnya ketika saya sebut nama agen, nanti kawan-kawan mengikuti saya, dan mungkin kalau pas posisi apes nanti kena tipu, saya kan paling nggak kena beban moral ya kawan-kawan, karena informasi yang didapat itu dari saya, ternyata kok orang itu nipu. Ya walaupun dari segi tanggung jawab material saya nggak ikut tanggung jawab, karena saya cuma membagikan kisah saya, bahwa saya ngambil lewat itu beres. Cuma kalau kawan-kawan ngambil impor kok ternyata kena tipu, ya resiko tiap waktu kan orang itu kondisinya berubah-ubah. Contohnya ini yang kemarin kita pakai ini, udah berkali-kali, udah 3 kali lebih lah kita pakai aman. Cuma sekarang kok dia timbul rasa brengseknya itu, jadi nipu seperti itu, justru malah mematikan rezekinya sendiri ya. Kita yang udah percaya, kita udah pakai jasanya, tapi justru malah mengkhianati seperti itu. Ya kalau dibilang nominalnya ya lumayan, 2 ekor ayam itu ya hampir kisaran 25 juta sama ongkos kirimnya. Ongkos kirim itu kalau per ekornya kisaran 2,5 sampai 3 juta kawan-kawan. Ya itu udah cukup lumayan lah. Jadi tapi kalau dibandingkan dengan karir sebagai transporter atau agen pengiriman, itu sebenarnya jauh tidak ada bandingannya. Rugi kalau cuma dapat dikatakan kita bulatkan aja, misalnya cuma 30 juta. Dia cuma nilep duit 30 juta tapi karirnya mati, itu ruginya luar biasa. Membangun karir, kepercayaan itu tidak mudah. Jadi kalau cuma uang 30 juta kok dia mematikan jalan rezekinya sendiri, itu sangat goblok menurut saya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang mau tanya-tanya soal impor, wah ini banyak sekali sebenarnya ya. Banyak yang WA saya, "Mas, bagaimana cara impor? Mas, saya mau beli ayam impor berapa?" Kadang ya non sewu ya, saya tidak menjatuhkan orang per orang atau meremehkan keuangan Anda, enggak. Tapi kadang ada yang nggak kira-kira ya kawan-kawan, nggak tertakar gitu loh. Nah dulu saya kadang sempat masih saya layani ya, saya kasih gambaran karena prinsipnya saya pengen berbagi ilmu. Cuma begini, setelah saya jawab objektif sesuai dengan apa pengalaman saya, seolah-olah orangnya itu masih pada kagetan. Jadi kawan-kawan jangan kagetan ya. Kalau udah bicara impor itu tidak mungkin kita hanya mengalokasikan duit sedikit. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kalau kemampuan dompetnya masih mengkis-mengkis, Senin Kemis, Senin isi Kemis kosong, jangan bicarakan ayam impor dulu. Seperti itu. Jadi hobi itu jangan dipaksakan. Hobi itu mengalir aja kawan-kawan. Jangan ambisi dan jangan kejar gengsi, seperti itulah. Biar Anda dikira hebat, biar Anda dikira peternak besar, harus beli impor, tidak seperti itu kawan-kawan. Sesuaikan dengan kemampuannya. Tanya-tanya soal impor, oke kita jelaskan proseduralnya seperti apa. Begitu kita sebutkan nominalnya, harganya berapa Mas impor ya? Paling sekitar 15 sampai 25 jutaan. Buset, mahal banget seperti itu. Laduh. Lah kamu kira impor itu dari desa ke desa? Kita itu bisnis bicara soal antar negara loh. Jadi kalau ngomongin nominal segitu masih kagetan, masih gampang
panik, ya jangan ngomongin impor gitu loh kawan-kawan. Jadi kita harus sesuaikan kemampuan kita dengan level permainan kita seperti itu. Kalau masih bermainnya di level ayam 500 ribuan, ya jangan ngomongin impor. Kalau udah dananya udah masuk, barulah seperti itu. Jadi saya jadi bingung sendiri ya. Anda yang tanya, saya jawab, Anda yang kaget. Saya kira kalau udah ngomongin impor, Anda udah tahu lah istilahnya untuk syarat mengambil impor itu harga. Paling enggak punya duit berapa, itu paling enggak punya gambaran seperti itu. Kemarin juga ada yang tanya-tanya soal impor. Kalau sekarang tanya, langsung saya potong aja. Intinya kan di pendanaan dulu. Percuma juga saya jelaskan bagaimana proseduralnya kalau dananya memang belum ada. Langsung saya tanya, sampean tanya-tanya mau beli ayam impor punya dana berapa mas? Dia jawab 4.000. Mungkin maksudnya 4 juta ya, kita udah biasa juta disebut ribu itu udah biasa 4 juta. Oke, dari situ saya udah tutup komunikasinya, saya udah nggak perlu perpanjang lah. Nggak mungkin ketemu gitu ya. Dana 4 juta beli impor itu udah nggak mungkin ketemu. Untuk ongkos kirimnya aja udah, kalau nggak berlangganan bisa sama agennya bisa di up atau dinaikkan jadi 3,5 sampai 4 juta. Jadi cuma dapat ongkirnya aja. Kalau kita berlangganan udah kenal bisa murah, bisa 2,5 sampai 3 juta. Tapi kalau belum kenal bisa disikat 4 juta. Ya biasa namanya orang bisnis punya punya link kan seperti itu. Biasanya memanfaatkan orang-orang yang belum pernah ambil itu biasanya disikat habis-habisan. Jadi harusnya 2,5 udah beres, diminta 3,5, diminta 4 juta seperti itu. Jadi dari situ udah, oh maaf mas, kalau dana 4 juta sebaiknya kita jangan ngomongin impor dulu, itu kejauhan. Sampean siapkan dana dulu, paling enggak ya sekitar 20 jutaan baru kita bahas soal ayam impor lagi seperti itu. Saya udah yakin ini kemampuannya belum mampu untuk beli impor sahabat hobi kita ini. Cuma masih ngejar lagi, kalau yang 9 jutaan ada nggak? Waduh, orang ini nggak paham berarti. Oke, sampai jangan saya nggak menanggapi lagi, mohon maaf ya. Jadi WA itu saya pertimbangkan, saya sharing saya analisa. Jadi komunikasi itu memang tidak semua saya jawab. Jadi komunikasi yang sekiranya tidak ada ujung pangkalnya seperti itu saya kesampingkan, karena yang WA banyak sekali. Kasihan sahabat hobi yang lain yang sekiranya lebih penting harus saya kesampingkan untuk menanggapi pertanyaan sahabat hobi yang sekiranya sudah tidak relevan seperti itu. Dana 4 juta cari ayam impor, ya kan berat sekali kawan-kawan. Nah, kecuali kawan-kawan siap kena tipu impor abal-abal. Saya sering ngomongin ya, impor harganya ya seperti itulah. Karena label impor itu memang cukup menggiurkan, cukup menarik. Kadang orang yang memang kemampuannya belum mampu dengar label impor itu seolah-olah seolah-olah kecerdasannya itu langsung hilang. Jadi kecerdasan untuk menganalisa masuk akal nggak ayam impor harga segini, masuk akal nggak, ongkos kirimnya berapa, terus ayamnya dari sana berapa, itu masuk akal nggak? Harusnya kan seperti itu sebelum beli. Cuma karena hanya di label impor, kotaknya dibikin seperti kotak ayam impor, itu udah percaya harganya 3,5 4 juta. Loh, saya aja jual produk sendiri udah 5 jutaan, masuk ayam impor harga segitu. Jadi logika itu perlu ya kawan-kawan. Jadi jangan asal percaya omongan orang. Impor tidak semurah itu. Ongkos kirim, perjuangannya, bahkan kita punya uang itu belum tentu bisa mendatangkan ayam impor. Resiko di perjalanan itu luar biasa kawan-kawan. Jadi mental memang benar-benar harus siap ketipu, siap hilang, siap kena razia di kapal, siap ayamnya mati. Itu udah resiko seperti itu. Jadi kalau mau masuk ke tahap imporan, di samping menyiapkan dana harus disiapkan mentalnya seperti itu kawan-kawan. Kalau Anda masih berpikir nanti ayamnya kekirim enggak, nah seperti itu, pembeli-pembeli yang masih seperti itu jangan main impor dulu lah, main lokalan, beli di tempat tetangga dulu.
Jadi biasakan seperti itu, bangun dulu mentalnya. Jadi step by step, hobi jangan dipaksakan. Dananya siap, mentalnya siap, baru boleh order impor. Karena resiko mendatangkan ayam impor itu cukup mahal sekali. Yang benar-benar impor ya, saya bicara selalu yang benar-benar impor. Bukan impor yang abal-abal, ayam lokal disulap jadi ayam impor. Saya nggak pernah sebut penjualnya, mohon maaf, saya tidak menjatuhkan brand penjual atau farm penjualnya. Tapi itu ada real dan saya tahu prosedurnya, prosedur cara dia menipu seperti itu. Jadi brandnya semua disulap impor, padahal itu ayam lokal beli di sekitar, di tetangga, di branding ayam impor. Tidak segan-segan dibikinkan kotak seperti kotak pengiriman ala Thailand, tidak segan-segan dipasang wing band untuk meyakinkan pembelinya bahwasanya itu benar-benar impor. Seperti itu ya. Cuma hati-hati kawan-kawan, jadi main logika, main rasio. Ketika kita mau beli impor, itu pasti anggarannya di atas 15 lah. Minimal itu di atas 15. Jadi biar ada pedoman seperti itu. Jangan sampai kawan-kawan kena tipu karena terlalu mengejar impor, tapi dana pas-pasan, cari yang murah. Oke. Terima kasih kawan-kawan, semoga pembahasan ini bermanfaat, menambah keilmuan, menambah wawasan bagi sahabat-sahabat hobi yang notabene-nya baru pengen belajar untuk mendatangkan ayam impor. Bagi senior-senior yang sudah berpengalaman, mohon maaf, ini cuma sekedar kita berbagi. Kalau ada yang perlu ditambahkan, sekiranya perlu ditambahkan, sangat terima kasih sekali kalau berkenan menulis di kolom komentar. Jadi saya sendiri juga tidak merasa benar-benar menguasai, bukan bermaksud untuk menggurui, cuma mari kita belajar bersama-sama agar bisa menjadi lebih baik. Oke, seperti itu. Terima kasih, salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.